ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Spansa. Saya Piyulkus ditemani dua murid saya yang hebat. Ya, yang pertama Saya Astia Megadinda. Saya Mutiara Hizkia Maharani. Oke, kali ini kita berbincang-bincang mengenai tata krama berperilaku dan bersikap di sekolah. Apa sih tata krama? Menurut saya, tata krama di sekolah ya? Iya. Menurut saya tata krama di sekolah itu kumpulan peraturan yang ada di sekolah. Iya. Kalau menurut Astia? Ya, intinya sama. Jadi tata krama di sekolah itu sekumpulan aturan yang harus atau etika yang harus kita terapkan di sekolah. Jadi intinya tata krama sekolah itu bagaimana cara kita menghargai guru, staf, TU, teman, ataupun menghargai fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Oke, betul. Jadi tata krama adalah aturan atau karakter yang positif ya, yang betul. diatur di sekolah kita. Iya. Bagaimana sih kalian kalau bersikap bila bertemu dengan bapak atau ibu guru? Kalau kita bertemu bapak atau ibu guru, yang pertama harus kita lakukan yaitu mengucapkan salam pastinya. Salam. Kemudian kita Iya. bersalaman kepada guru Pasti. tersebut. Ya. Kalau menurut Astia gimana? Iya, kita harus menyapa, salaman dengan guru tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih baik gitu dengan guru tersebut. Apalagi kalau kita misal ada guru yang depan kita lagi duduk atau gimana, kita harus lewat depannya itu agak nunduk gitu, agar Iya. menunjukkan rasa sopan gitu kan. Oke, betul ya. Betul, ya. Menunduk ya. Sambil Iya. senyum. Iya, Oke. senyum tentunya. Terus kenapa sih tata krama itu penting kita terapkan di sekolah? Tata krama itu pasti penting banget kita terapin di sekolah karena itu bisa menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, damai. Apalagi kalau kita nggak nerapin tata krama itu pasti banyak dampaknya kan. Iya. Iya. Terus? Terus salah satu tujuan lainnya adanya tata tertib di sekolah yaitu untuk membentuk karakter murid juga. Iya. Nah, jadi di sekolah kita tidak hanya belajar untuk tujuan akademik, kita juga belajar cara bagaimana kita berperilaku kepada orang lain di kehidupan selanjutnya. Gitu. Iya, betul. Jadi juga menciptakan suasana yang nyaman ya. Iya, betul. Kalau misalkan nggak sopan, rame, Iya kan juga dia terganggu juga. Iya, terganggu juga orang kan. lain, Iya. betul. Nah, itu terhadap guru. Bagaimana kalau kalian bersikap dengan sesama teman, Mutiara? Cara kita bersikap baik kepada teman yaitu dengan yang paling utama sih itu memperhatikan teman kita. Bisa Iya. dengan mendengarkan perkataannya, terus menyapa, Iya. bersikap ramah begitu. Juga Iya. empatinya ya. Betul. Terus kita nggak boleh ngejek teman. Itu kan yang lagi marak-maraknya sekarang. Pembulian. Katanya Pembulian. basicnya katanya bercanda gitu kan. Kita ujungnya intinya ternyata pembulian gitu maksudnya. Iya. Terkadang kan guyon tapi keterlaluan Iya, ya. keterlaluan itu. Nah, Itu batas. juga akan sangat berdampak sekali kepada psikologis. kepada Siswa. psikologis murid itu Iya. ya. Iya. Kadang semua anak itu ada yang ada yang cuek, ada yang Iya. kayak anak introvert kan pasti Kadang mudah itu- tersinggung ya kadang kan? Kalau banyak yang bullying gitu-gitu. Nah, ya itu. Dan itu harus dihindari sekali ya. Betul, betul. Iya. Ngaruh banget sekarang. Terus bagaimana kalau ada misalkan ada tugas kelompok gitu ya, terus ada temanmu yang ngasih pendapat tetapi tidak sesuai dengan keinginanmu, gimana? Itu sering sih. Itu Ya kan? pasti sering. Ya malah kadang malah bertengkar gitu kan. Tapi menurut saya bertengkar itu pastinya tidak baik ya. Iya, Iya. betul. Nah, cara yang harusnya kita lakukan yaitu dengan membicarakannya baik-baik. Kan ada Musyawarah. Sila keempat, Iya. menghargai pendapat lain. Jadi kita dengarkan dulu pendapat fullnya, jangan dipotong. Iya, betul. Betul. Iya, lalu kita
sampaikan pendapat kita, menurut kita kayak gimana lebih baiknya, dan kita bisa minta pendapat dari anggota-anggota Iya. lain. Iya, Iya. betul. Jadi nggak boleh langsung mengkat ya, biar anak harus itu dengarkan dulu. nggak mau putus. Nah, seperti itu. Biar nggak bermakan Jadi ujungnya. kita dengarkan tetap, dan hasil musyawarah itu diambil dari orang Iya. banyak ya, murid yang banyak itu. Paling banyak. Iya. Ya. Terus pernah nggak kalian merasa canggung menyapa guru? Oh, Itu karena itu dari dulu kayak gitu kayaknya. Iya. Tapi juga bisa diatasi sih sebenarnya. Kayak karena hal-hal kecil dulu. bagaimanapun itu guru adalah orang yang harus kita hormati Hormati, kan. betul. Tidak seperti teman sebaya, kita tetap harus, jika kita bertemu kita harus tetap salam, jangan Iya. langsung acuh tak acuh begitu, Ya, karena iya. kan guru. mereka tetap orang yang memberi kita ilmu, harus kita hormati. Betul. Iya, iya. Mm-mm. Betul ya, gitu ya. Iya. Iya. Atau kalau misalkan malu ya menegur sambil menundukkan Iya, senyum. versi gini ya. Nah, kalau mengenai tata krama dalam proses pembelajaran yang kamu ketahui apa? Yang pertama dasar-dasarnya pasti kita kalau datang ke sekolah harus tepat waktu, gitu. Iya. Terus pakai seragamnya yang rapi biar nggak sama gitu semua murid ya. Terus harus mendengarkan guru saat mengajar. Iya, jangan ngomong-ngomong sendiri. Iya, sekarang kan banyak ala guru yang nggak dihargai gitu. Nah, itu. Iya. Iya, itu yang susah. Terus malah menantang ya. Main HP itu, handphone itu yang Main marah handphone di banget. bawah loker. Nah, iya itu. Nah, itu nggak boleh itu. Ditegur tuh tetap dilakuin biasanya sama anak-anak itu. Terus pernah nggak kalian kayak terlambat masuk gitu? Saya pernah beberapa kali, dan Nah. itu pun karena mungkin yang mengantar ada keperluan, jadi saya tidak pernah terlambat karena disengaja atau mungkin malah membolos. Iya. Tidak. Iya, iya. Cari Terus konsentrasinya gimana juga caranya kan. kalau mau izin mau masuk kelas gimana yang sopan? Pertama masuknya pasti mengucap salam dulu, ketuk pintu dulu kan, Iya. masuk kelas. Iya. Terus langsung menghadap ke gurunya, terus menjelaskan alasannya kenapa kok kenapa kok telat gitu. Iya, iya. Jika ada punishment, Hukuman, hukuman, jika konsekuensi, kita iya. diberikan hukuman atau konsekuensi, kita tetap harus menerimanya. Gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai guru, Iya. kalau ada alasannya misalkan yang bisa dipahami ya nggak apa-apa, Oh, Iya. iya kan? Betul, betul. Ya. Mm-mm. Tapi kalau misalkan sudah terlambat, kan ada ya siswa seperti itu. Adakah pernah menemui siswa yang terlambat nggak izin langsung masuk gitu? Pernah? pernah. Ada kayaknya ya. Kemarin Kayak ditanya itu. terus nggak jelas gitu, iya. Jadi kan ada beberapa anak yang telat masuk kelas gitu, Bu. Ada salah satu yang langsung menyelinap ke belakang. Iya, langsung duduk. Iya, langsung ketahuan deh. Iya, dimarahin. Iya, kemarin. Nah, itu kan juga kalian sebagai teman juga harus Mengingatkan, menegurnya. iya. Mungkin Iya. di saat kalian istirahat ditegur. Tadi kamu sikapnya seperti ini. Mungkin barangkali dia tidak tahu. Jadi biar tahu ya nggak apa-apa diberitahu seperti itu. Iya, diberitahu baik-baik. Iya. Terus menurut kalian bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman bersama teman-teman kalian? Menurut saya yang harus kita lakukan, salah satu caranya ya Bu ya, itu dengan menyesuaikan cara belajar kita. Jadi misalnya saya itu kinestetik, sedangkan teman saya itu visual ya. Visual. Ya, jadi kita bisa saja menyeimbangkan cara belajar kita. Misalnya, kalau misalnya ada hal-hal yang harus dibayangkan, nanti teman saya bisa menggambarkan hal tersebut. Sedangkan saya Betul, kinestetik, jadi saya bisa mempraktekannya. Iya, jadi saling melengkapi gitu kan. Saling melengkapi. Mutualisme Gitu. gitu. Memahami juga. Betul. Iya, betul. Kamu juga gimana, Astia? Iya, persis kayak gitu. Saya juga saya kan Iya. visual, nah teman saya juga kinestetik juga. Ada. Iya. Oh, Betul. iya. Terus mengenai kebersihan dan fasilitas sekolah. Iya. Ya, Untuk Kalau ke- mengenai dalam apa ini Bu? Misalkan kebersihan di kelasmu, Oh,
hal yang harus dilakukan. Apa yang Oh. biasa kalian lakukan untuk menjaga kebersihan kelas? Yang pastinya rutinan tuh piket kelas kan udah ada jadwalnya. Itu pasti tiap pulang sekolah atau pas pagi itu piket kelas untuk menjaga kebersihan. Terus buang sampah jangan di locker. Kan Oh, banyak itu iya. anak-anak yang buang sampah itu di Iya. locker gitu. Iya. Kalau mau ujian itu kan kelasnya pindah-pindah kan anaknya, terus di locker banyak kertas-kertas gitu. Aduh, ya takut banget sih itu. Iya, memang kalau pada pagi hari biasanya kelasnya bersih. Bagaimana setelah Nah, iya, Nah, sebenarnya itu malah banyak buang sampah di bawah-bawah itu gak dibuang tempat sampah. Terus nggak enaknya lagi sampah dari bangku lain kadang-kadang datang Iya, ke kita. bangku kita sendiri nggak tahu Nah, kenapa. itu. Tapi walau begitu misalnya ya, walaupun itu bukan sampah kita, walaupun itu bukan jadwal pikir kita juga punya kewajiban untuk menjaga Jaga kebersihan kebersihan. kelas. Betul. Jadi bukan hanya tugas piket aja, tapi Ya kan yang ada di kelas itu. karena kita juga pakai kelasnya kan, kita di kelasnya, Iya, terus jaga betul. kebersihannya pasti. Iya. Kalau mengenai fasilitas, Mengenai fasilitas, sejauh ini sepertinya fasilitas di sekolah ini sudah sangat memadai kok. Iya. Iya. Terus kalau ada fasilitas yang rusak ya, kita pasti bisa melaporkannya dan Wali kelas. iya, Iya. wali kelas terus lalu dilanjutkan. Dan sekolah ini itu sangat tanggap dalam jika Betul. ada fasilitas yang rusak Iya, jadi seperti pasti itu. Langsung direspon, ya iya, diperbaiki direspon dan ya. langsung diproses. nah itu kalau misalkan rusak dengan sendirinya ya. Oh, Kalau iya. misalkan kalau kerusakan itu misalkan sapu atau dibuat main-main sama temanmu, Waduh. itu Itu. bagaimana itu? Menurut saya kalau misalnya sapu dibuat main terus rusak, mungkin anak tersebut bisa mengganti. Iya. Sama Ya, berarti seperti tanggung itu. jawabnya Tanggung jawab. tersebut kan? Iya, yang rusak itu. tanggung Iya. jawab masih nomor satu. Tanggung Oke, jawab itu. ya, memang harus seperti itu Iya. ya. Iya, Bu. Biar apa? Biar tidak melakukan seperti Iya, itu biar lagi. sadar juga. Terus mengenai sikap positif apa yang kalian usahakan setiap hari di sekolah? Kami di sekolah itu selalu berusaha untuk bersikap ramah, tentunya kepada semuanya. Terus juga apalagi di sekolah ya, tujuan kita belajar, kita berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, Tuh. betul. Juga Ramah. apa lagi? Iya, kita suka ramah itu ada 5S itu. Mm-mm, Sapa, senyum, sapa, salam. senyum, sapa, salam, sopan dan Sopan santun. santun. Nah, itu harus diterapkan juga. Itu harus menawarkan pribadi yang baik juga kan, Iya. untuk karakter yang baik. Selain itu, sebagai murid punya tanggung jawab kan? Apa tanggung jawabnya? Belajar. Belajar, Selain Pasti, belajar? iya di sekolah. Harus Mm-mm. apa? Menghormati Menghormati sesama. sama, menghargai. Iya, juga mengerjakan tugas Oh iya, ya. mengerjakan itu tugas, pada iya itu maksudnya. pastinya. Iya. Mengerjakan tugas. Dan harus mengumpulkan mengikuti tugas proses waktu. belajar mengajar mulai dari awal Sampai sampai, akhir. akhir. Iya. Jangan sampai kan terkadang ada ya siswa yang di tengah pembelajaran bolos. terkadang keluar izin Iya. tapi tidak kembali. Nggak kembali, Nah, iya. itu salah itu ya. Jangan Iya. sampai kalian melakukan seperti itu. Ya, Oh, nggak iya, baik. pasti tidak. Mm-mm. Bagaimana cara kalian supaya tidak mudah terpancing emosi saat ada masalah? Nah, Oh. itu ya itu Kasihan juga caranya deh. itu caranya kita harus ngerti sudut pandang orang yang apa tadi? Oh, itu adalah teman apa? Teman, ya. Iya. Kita harus ngerti sudut pandang teman itu gimana. Jadi kita harus saling mengerti dulu, kita bicarakan baik-baik. Nah, jadinya kita selesain gitu, jadi nggak terpancing emosi, gitu kan? Iya. Ya, kalau Mutiara? Kalau saya, hal pertama yang saya lakukan pastinya itu ucapkan astagfirullah dalam hati berkali-kali dulu. Istighfar. Karena kadang-kadang amarah itu membutakan perasaan kita. Betul, betul. Iya, jadi kita akhirnya harus membersihkan pikiran kita dulu. Terus ya saya lakukan seperti apa Iya. yang Astia, mencoba memahami dari semua sudut pandang. Betul. Begitu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. ya. Iya, apalagi kalau sampai kejauhan gitu. Iya, apalagi kan kalau sama teman kan harusnya rukun ya. Kalau nggak Iya. rukun kan juga nggak nyaman Mengganggu belajar anak itu kan. belajarnya. Iya. Iya. Kemudian dari semua tata krama yang ada, mana yang menurut kalian penting dan mengapa? Kalau menurut saya itu yang paling basic itu yang paling penting adalah yang paling basic itu rasa hormat atau respect. Nah itu Ya. terutama itu terhadap guru dan juga sesama karena itu Ya. bisa membangun hubungan yang baik,
Kota Daerah Sambat itu semua aturan itu akan sudah diterapkan gitu. Ya, kalau Oke. menurut Mutiara? Ya, saya sama. Jadi sebelum, walaupun kita di sekolah, walaupun tujuan kita untuk belajar, paling utama yang harus kita lakukan di sekolah yaitu dalam tata krama ya, itu untuk menghormati sesama. Karena dengan menghormati sesama, kita dapat mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif. Tuh. Iya. Itu. Jadi ilmunya juga barokah. Iya. Oke. Betul, ya. Oke, pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman? Pesan saya untuk teman-teman yang sedang menonton ya, itu untuk tetap menjaga tata krama dalam berkehidupan di sekolah ataupun dimanapun itu, kepada guru, kepada teman, kepada staf. Jadi jangan sombong dengan apa yang sudah kalian punya, tetap hormati dan hargai orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Ya. Astia juga sama. Nah, jadi jadi kita itu harus ingat bahwa tata krama itu bukan cuma soal aturan, tapi bagaimana kita menghargai dan menghormati sama teman, guru. Dan juga kalau kita misal sopan gitu, beretika, nanti kita bisa tidak hanya akan disukai banyak orang, tapi juga kita akan merasa lebih baik dan belajar itu menjadi lebih fokus. Jadi kita perlu jadikan sekolah kita itu sebagai tempat yang paling nyaman dan juga positif. Ya, betul. Oke, demikian ya bincang-bincang kita. Saya kira cukup sampai di sini. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Ceria dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan.